Baik buat setiap kita. Saudara sungguh merasakan kebaikan Tuhan, amin. Ya, pastikan kita semua terus menerus mengalami kebaikan Tuhan. Ya, jangan lewatkan hari-hari kita tanpa Tuhan. Karena disitulah sumber berkat, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Dia limpahkan sepenuhnya buat anak-anaknya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan kita menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana jalan yang Tuhan siapkan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dia mempersiapkan segala sesuatunya di tahun ini. Bulan Desember adalah bulan terakhir di tahun 2022. Dan khotbah ini adalah rangkaian dari semua kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima di sepanjang tahun 2022. Dan kalaupun mungkin saudara sudah dengar cerita ini adalah satu peringatan kembali. Karena firman Tuhan itu harus terus diulang. Karena seperti dalam perjanjian lama ada yang namanya kitab ulangan. Artinya apa? Pengulangan. Terus diulang, terus diingatkan. Ya, jadi jangan sampai kita lupakan. Baik, untuk pembacaan firman yang pertama, kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-35. Kita bangkit untuk bersama-sama membacakan firman Tuhan yang pertama ini. Mazmur 107 ayat yang ke-35. Yang sudah dapat katakan amin. Masih belum keras suaranya saudara? Belum dapat ya? Sudah ada contekan di depan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 107 ayat 35. Di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini. Judulnya adalah pancaran air di tengah padang gurun. Ya, pancaran air di tengah padang gurun. Coba bilang sebelahnya. Apa temanya? Ya, kenapa saya harus ulangi? Karena itu penting temanya. Ya, jadi kalau nanti saya ulang-ulang, ada kata-kata yang saya ulang itu artinya penting. Pancaran air di tengah padang gurun. Saudara, kalau bicara padang gurun, apa yang saudara ingat tentang kisah di Alkitab? Saudara tahu pada saat Yesus dibaptis, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah penuh Roh Kudus, dibawa kemana sama Roh Kudus? Dibawa ke mall, dibawa jalan-jalan, dibawa kemana saudara? Lukas 4 ayat 1 berkata apa? Coba ngintip dulu, apa bunyinya? Lukas 4 ayat 1. Ada yang berani bacakan? Waktu Yesus setelah dibaptis, penuh Roh Kudus, dia dibawa Roh Kudus kemana? Yang kedengaran cuma 1-2 orang. Kemana saudara? Ke padang gurun. Ya, ingat saat waktu Yesus di bumi dia 100% manusia. Dia juga 100% Allah. Apa sebenarnya gambaran sebuah padang gurun? Gambarannya seperti apa saudara? Ada 2 hal yang saya mau bagikan. Kondisi padang gurun. Padang gurun itu ya adalah sama artinya dengan padang pasir. Ya, yaitu di saat kalau kita pernah ke Mesir mungkin ya, ada padang gurun,
itu sejauh mata memandang nih, misalnya posisi saya di sini. Yang saya lihat dari utara, timur, barat, selatan itu semua pasir. Semuanya pasir. Begitu juga sama ketika kita tahu saudara alang-alang ya. Alang-alang itu tumbuhan yang tinggi-tinggi setinggi kita. Nah, sejauh mata memandang yang kita lihat itu cuma alang-alang, nggak ada yang lain. Atau juga saat kita berdiri di atas kapal, saudara pernah naik kapal? Kalau yang zaman sekarang nggak pernah naik kapal kali ya, tahunya naik pesawat. Tahun 86 saya bersama orang tua hijrah dari Lampung ke Pontianak. Kami naik kapal apa lupa namanya. Itu perjalanan 5 hari dari Lampung, Jakarta Pontianak. Pada saat malam hari, waktu saya berdiri di dek kapal gitu, saya lihat gitu ya, saya lihat sejauh mata memandang itu cuma laut, air, nggak ada pulau, nggak ada yang lain, yang dilihat itu cuma air. Terus pikiran saya nih, namanya waktu itu masih SMP ya, saya ngebayangin ini di tengah lautan yang gelap lagi ya. Ini kalau gelap bisa tiba-tiba ada monster atau ikan besar gitu ya, bayangannya ngeri banget. Sampai hari ini aja kalau lihat, nggak usah lah laut lepas, sungai yang gelap itu, misalnya saudara ke Sungai Kapuas itu, lihat aja malam-malam, ngeri rasanya ya. Nah, gambaran padang gurun itu seperti itu saudara, seperti tidak ada kehidupan, yang dilihat hanya pasir dong. Nah, kondisi padang gurun itu hanya ada curah hujan setahun sekali. Setahun sekali curah hujan itu ada. Jadi nggak setiap saat kayak di Pontianak. Puji Tuhan ya, kita tuh bersyukur ada hujan. Berapa bulan lalu saya tanya anak saya Kaleb di Surabaya, 3 bulan nggak hujan. Itu rasanya gersang, debu di mana-mana, banyak timbul penyakit-penyakit. Apalagi kalau anak-anak ya. Nah, curah hujan itu cuma ada setahun sekali. Kemudian apa saudara? Bahayanya kalau tidak ada kompas, kita nggak tahu arah jalan. Kita mau ke timur, barat, selatan nggak tahu nih. Kalau dalam kondisi seperti itu mau arah pulang bingung. Tadi lewat mana ya? Pulangnya kemana? Balik lagi nggak tahu saudara. Itu padang gurun. Berikutnya apa lagi saudara? Nah ini suhunya ini saudara. Temperatur suhu di padang gurun. Kalau siang hari panas terik itu bisa mencapai 49 derajat Celcius. Pontianak paling panas berapa derajat? Pernah panasnya berapa derajat saudara rasa? Pernah sampai 40? Itu udah panas banget saudara. Rasanya gerah di rumah. Pengennya kemana? Ke mall. Ke mall itu tempat paling nyaman, apalagi waktu mati lampu. Mati lampu, udah malam nih, mati lampu. Kalau mati lampu biasanya banyak nyamuk, panas, ya kan? Mau ngapain gitu? Mau main HP juga, belum dicas di sana. Tempat yang paling nyaman adalah ke mall, biasanya gitu. Nah, kalau di padang gurun, siang hari, suhunya bisa mencapai 49 derajat Celcius, dan kebalikannya, pada malam hari, dia bisa di bawah -2 derajat. Perubahan suhu yang begitu ekstrim itu bisa menyebabkan kalau fisik kurang baik orang bisa meninggal, saudara, nggak kuat. Jadi kalau saat temperatur sangat panas yang di siang hari bisa menyebabkan kesulitan bernafas karena kekurangan oksigen. Yang kedua apalagi? Kita bisa dehidrasi karena kekurangan cairan tubuh. Saya pernah loh dehidrasi di Pontianak. Lagi acara apa gitu, lupa minum. Waduh, rasanya itu, wah biasanya yang suka kehausan waktu kemana? Waktu ke mall juga saudara. Waktu kita jalan-jalan itu kan gak terasa tuh karena dingin. Sampai udah berapa jam baru terasa, kok tenggorokan saya kering ya?
ternyata kami lupa minum. Ya kemarin sempat pergi sama ibu tarikan, Bu, tolonglah kita cari minum Bu. Aduh haus banget gitu. Padahal kita nggak terlalu banyak ngomong sih ya, tapi karena perjalanan baru berapa jam, hausnya luar biasa. Sampai waktu kita singgah makan, kami bilang pelayannya, tolong ya, minumnya dulu yang diantar. Gitu. Haus banget, dehidrasi, kekurangan cairan. Nah kalau malam hari karena suhunya di bawah 0 derajat, minus 2 derajat, apa akibatnya? Itu bisa otot-otot jantung kita beku. Ngeri ya, keadaan padang gurun. Itu kondisi alam yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita ingat kisah padang gurun, selain kisah tentang Yesus dibaptis dan penuh Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai selama berapa? 40 hari. Dan saat itu kondisinya Yesus sedang berpuasa, tidak makan. Puasanya nggak makan, saudara. Pastinya dia minum. Nggak mungkin dia nggak minum. 3 hari manusia nggak minum udah langsung mati, saudara. Nah, di padang gurun juga kita ingat kisah pada bangsa Israel yang meninggalkan tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa. Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan yang herannya, perjalanannya itu berapa lama, saudara? 40 tahun. Sebenarnya jaraknya nggak sejauh itu loh, saudara. Kalau hitungan waktu, ada yang mengatakan mungkin hanya 3 bulan sebenarnya udah nyampe. Kok bisa selama itu 40 tahun, saudara? Itu Tuhan tuh bawa muter-muter bangsa Israel. Harusnya bisa jalan lurus, tapi dibawa berbelok-belok. Ini maksudnya apa? Ah, ini yang kita mau belajar, saudara. Ya, jadi apa maksud Allah membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian sampai dibawa ke padang gurun? Dibawanya ke padang gurun. Katanya mau dibebaskan dari perbudakan. Kok dikeluarkan dibawanya ke padang gurun sih? Rasanya nggak nyambung kan? Artinya mereka tuh mau mengalami kebebasan setelah selama sekian tahun mereka diperbudak. Jadi budak loh, saudara. Tapi waktu dibawa keluar dari bangsa Mesir, mereka dibawa ke padang gurun. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari tentang yang namanya padang gurun, saudara. Saudara, di padang gurun itu tidak ada arah. Seperti tadi saya sudah katakan, kita mau menentukan utara, timur, barat, selatan itu kalau tidak ada kompas, kita tidak akan tahu kemana arah kita pergi, kemana arah kita balik. Tidak ada arahnya, saudara, padang gurun itu. Ya kan? Nah, sebenarnya Tuhan bisa loh bawa ke jalan yang lebih cepat, lebih dekat. Tapi kenapa harus muter? Saudara, kalau waktu kita pesan Grab, pesan taksi, harapan kita kalau naik taksi maunya kan jalannya paling dekat, paling cepat gitu loh. Kalau tiba-tiba saudara dikerjain, kalau saudara mungkin pernah ke Jakarta atau ke daerah kota besar lain, biasanya dulu sih, kalau sekarang mungkin udah nggak bisa karena sudah ada ininya ya, aturannya. Itu kalau saudara dikerjain supir taksi, itu bisa muter-muter sampai argonya bayar ratusan ribu. Saudara kalau udah dibawa gini, ini kayaknya bukan jalan yang saya lewatin deh. Ini kemana nih jalannya nih? Pasti udah ada ketakutan, udah ada kekhawatiran. Mau dibawa kemana ya? Jangan-jangan ini orang jahat, penipu, mau ngerjain saya. Apalagi kalau kita perempuan pergi sendiri malam-malam. Apa yang saudara rasakan ketika jalan yang biasa kita lewatin kok dibawa arah ke yang lain? Pasti ngomel kan? Aduh, harusnya saya ini udah sampai jam segini. Kita udah rugi apa? Rugi waktu, saudara. Ya, rugi waktu. Begitu sampai juga
Waktunya begitu lama sekali saudara. Nah, waktu kita dibawa jalan seperti itu, apa yang kita lakukan? Ngomel kan? Sebel gitu. Nah, bagaimana bangsa Israel? Bagaimana respon mereka ketika mereka dibawa Tuhan? Janjinya kan mau dikeluarkan dari bangsa Mesir, dari perbudakan. Mau dikasih tanah perjanjian, perjanjian berkat buat bangsa Israel. Tapi kok ya jalannya lewat padang gurun dan tidak langsung pada tujuan, tapi muter-muter selama 40 tahun saudara. Itu waktu yang lama atau sebentar saudara? Itu waktu yang lama sekali saudara. Makanya bangsa Israel itu sudah melahirkan beberapa generasi pada saat perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Nah, apa yang kita mau pelajari dari tentang hal padang gurun yang tidak ada arahnya ini saudara, nggak jelas kemana. Nah ini kadang kita renungkan begini Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita tuh dibawa Tuhan ke jalan-jalan yang nggak biasa kita lakukan. Saya ulangi saudara, banyak kali Tuhan membawa kita melewati jalan-jalan yang nggak biasa kita lalui. Sadar nggak itu saudara? Biasanya kalau saya mengalami masalah gini, udah tahu rumusnya. Oh abis ini begini, oh abis ini begini. Karena udah sering diuji Tuhan seperti itu. Tapi kali ini Tuhan merubah semua yang biasa Dia lakukan buat kita. Tuhan punya cara lain. Tuhan punya jalur lain. Yang kalau kita nilai rasanya itu sih nggak masuk akal. Masa sih Tuhan bawa saya seperti ini? Atau bisa aja tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman kita. Nah, saudara nggak boleh ngeluh saudara. Karena sesungguhnya kalau saudara Tuhan perintahkan untuk keluar dari zona nyaman, artinya saudara ini orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Nggak sembarangan Tuhan kasih ujian itu yang udah biasa aja, datar aja. Udah itu Tuhan biasa-biasa aja lah. Jangan ambil resiko. Benar apa iya? Banyak kali kita anak Tuhan nggak berani ngambil resiko. Tinggal di zona nyaman aja. Udahlah, nggak usah macam-macam layani Tuhan. Aman-aman aja kita. Cari aman aja. Saudara, saya pastikan kalau saudara cari aman, nggak mau meninggalkan zona nyaman saudara, tumbuhan rohani saudara kerdil saudara. Nggak akan ada yang namanya lompatan iman, nggak ada saudara. Jangan berharap saudara. Karena memang konsep Tuhan nggak bisa kita ukur dengan pikiran kita, nggak bisa. Yang awalnya udah bagus nih, oh ya, saya udah mengalami berkat Tuhan, puji Tuhan. Bisa tiba-tiba Tuhan putar haluan, dan kita dibuat terkejut. Kok bisa gini ya Tuhan? Arahnya nggak jelas nih Tuhan ya. Ya mungkin awalnya nggak jelas, tapi pada akhirnya ketika kita jalani itu dengan ketaatan, dengan kesungguhan, pasti ada arah yang jelas yang kita temukan. Amin. Awalnya memang dibikin bingung saudara, ya kan? Seperti bangsa Israel ini, apa sih ini? Harusnya bisa jalan pintas, jalan lebih dekat, kok dibawa muter-muter. Waduh saudara, kalau saya mau ceritakan, nah ini coba kita baca sama-sama di apa akibatnya ya. Jadi sepanjang 40 tahun itu perjalanan bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan? Jadi sebenarnya Tuhan sedang menyaring, ya, Tuhan sedang memilih benar-benar orang-orang pilihan yang akan dibawa sampai pada tanah Kanaan. Kita buka di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Korintus 10 ini ayatnya banyak, tapi saya cepat bacakan. Ada poin-poin yang saya mau bagikan. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan, betul?
Betul ya judulnya ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Lihat ya, kondisinya sama, makan rohani dan minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, perhatikan. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan membuat apa? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kenapa ditewaskan di padang gurun? Baca berikutnya ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Nih, sebagai peringatannya, mengingatkan buat setiap kita. Memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ternyata bangsa Israel selama perjalanan itu mereka menginginkan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menewaskan mereka di padang gurun. Hal-hal yang jahat. Ya, kita tahu mereka juga, mereka itu sebenarnya walaupun tubuhnya tidak di Mesir, tapi pikirannya itu masih di Mesir gitu loh saudara. Mentalnya itu masih mental Mesir, mental perbudakan, mental budak. Baru menginginkan hal yang jahat aja Tuhan udah gak berkenan, dan mereka ditewaskan. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka bangun mesbah-mesbah penyembahan. Hati-hati saudara dengan penyembahan berhala. Mungkin saudara nggak ada patung, jimat atau apa, sesuatu yang saudara miliki yang sudah melebihi dari Tuhan, itu berhala saudara. Saudara mungkin nggak simpan barang atau apa, mungkin HP saudara bisa jadi berhala saudara. Apalagi harta saudara bisa jadi itu berhalamu. Kesibukan pelayanan saudara juga bisa jadi berhala. Kalau itu kita lakukan sudah melebihi dari Tuhan. Penyembahan berhala. Yang pertama kali apa? Menginginkan hal yang jahat, ditewaskan. Yang kedua tadi penyembahan berhala. Berikutnya apa lagi? Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Yang membuat percabulan satu hari 23.000 orang tewas. Ngeri kan saudara? Tuhan gak main-main dengan dosa saudara. Apalagi namanya dosa percabulan. Ya, satu hari bangsa Israel yang tewas 23.000 orang. Ngeri ya saudara. Ini satu peringatan saudara, untuk mengingatkan, menyadarkan kita. Apalagi ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Mereka mencobai Tuhan Allah mereka. Padahal jelas di 10 perintah Tuhan, jangan mencobai Allah Tuhanmu dengan sembarangannya. Akibatnya apa? Saat itu mereka mati dipagut ular. Setiap dosa ada akibatnya. Dosa adalah dosa. Dosa itu bukan sekedar kelemahan. Banyak orang bilang, ya itulah kelemahan saya. Tapi kalau kelemahan itu dibiarkan jadi kebiasaan, akhirnya menimbulkan dosa. Dan dosa tidak dibereskan, ujungnya adalah maut. Dan ada akibatnya saudara. Kalau saudara nggak bereskan, kalau mungkin dampaknya ke kita, dampaknya kemana? Ke keturunan kita, ke anak cucu kita. Banyak kali saya menemukan kalau ada orang tua atau kakek neneknya punya dosa penyembahan berhala, dosa percabulan di zaman dulu,
yang nggak diputuskan, yang tidak dilepaskan, dampaknya kemana? Ke anak cucu. Dulu ada berapa orang yang saya layani, dia nggak tahu apa-apa, tapi waktu dia sudah dirasuki roh dari kakeknya. Jadi kalau dia lagi kambuh itu, saudara, pernah saya layani satu jemaat dulu, pernah berjemaat sini. Itu kepalanya bisa muter-muter gitu kayak gasing. Gila, saya bilang, kok bisa ya kepala bisa muter-muter kenceng gitu. Begitu kami layani, ternyata apa? Kakeknya dulu dukun. Nah, karena kakeknya dukun itu dia harus punya tumbal agar dia tetap sakti gitu loh. Caranya apa? Ada orang-orang yang kepalanya dipenggal sama kakeknya. Nah itu kalau dosa seperti itu tidak diputuskan, itu dampaknya ke anak cucu, kenanya ke cucunya. Sampai akhirnya dia bisa manifestasi kepalanya muter kayak gasing. Ngeri saudara. Nah itu harus diputuskan. Nah ini bangsa Israel udah banyak ya tadi saya sebutkan. Mereka menginginkan yang jahat, menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan. Yang terakhir apa saudara? Ini dosa yang kecil sebenarnya, tapi ngeri juga saudara. Apalagi ayat 10. Coba baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini cuma sungut-sungut loh saudara, cuma ngomel-ngomel. Mungkin ngomelnya nggak di mulut, ngomel dalam hati. Mereka suka menyalahkan siapa? Musa. Musa disalahin terus, ngomel, marah, walaupun tidak terucap, tapi di sini, di hatinya. Sampai Tuhan utus malaikat maut untuk menewaskan mereka. Saya ulangi sekali lagi saudara, karena ini suatu peringatan. Jadi saya harus ulang lagi. Yang pertama yang Tuhan ingatkan lewat bangsa Israel, pertama apa? Menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, dibinasakan oleh malaikat maut, dipagut ular, bahkan ditewaskan. Sampai satu hari itu 23.000 orang mati saudara. Hari ini kalau saudara mendengar berita ini, mari kita koreksi diri kita ya. Nggak usah lihat orang lain lah. Orang lain itu punya urusan sendiri sama Tuhan. Saya juga periksa diri. Aduh, kayaknya saya di bagian mana ya saya suka nggak menahan diri. Bersungut-sungut. Iya benar juga. Ada itu memang. Kadang ngomel juga iya saudara. Nggak puas mungkin dengan keputusan panitia Natal, mungkin ya bisa aja begitu. Atau ada hal lain dalam pelayanan atau dalam rumah tangga, ada keputusan suami atau istri yang kita nggak ngomel, nggak berani marah, nggak berani negor, akhirnya ngomel gitu, bersungut-sungut saudara. Dan itu Tuhan sudah ingatkan, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel saudara. Firman Tuhan udah sering kita dengar ya, bersyukurlah, bersukacitalah. Ya ini karena Tuhan udah pernah ingatkan. Waktu bangsa Israel 40 tahun itu banyak yang sudah ditewaskan di padang gurun karena dosa-dosa yang tidak dibereskan. Saudara, kembali ke ayat tadi bahwa seringkali ya kita harus sadari, kita harus tanya Tuhan lagi, Tuhan saya ini mau kemana ya? Tahun 2023 ini arahnya nih mau kemana ya? Pekerjaan saya masih bisa bertahan nggak ya? Saya lihat arahnya udah nggak jelas ya Tuhan. Semuanya begitu kabur, serba nggak jelas gitu. Ya kan kalau nggak jelas berarti artinya kabur. Nggak ada sesuatu yang menjanjikan harapan-harapan di tahun 2023. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan, ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Ya kalanya memang harus muter-muter dulu. Kenapa diputer-puter? Karena Tuhan belum lihat, kamu belum
Ya diuji terus di situ. Soal kekhawatirannya, kenapa belum lolos? Masih khawatir, masih takut. Ya dibawa putar itu lagi. Kok ini lagi sih Tuhan ujian nggak ada yang lain? Ya karena Tuhan bilang kamu belum lolos di situ. Ya dibawa ke situ lagi, saudara. Seperti dibawa muter-muter kan? Pusing nggak saudara kalau dibawa muter-muter? Pusing. Tapi selama itu dikerjakan oleh tangan Tuhan, saudara nggak perlu takut. Karena kalau kita jatuh di tangan Tuhan, bersyukur. Karena tangan Tuhan selalu menggenggam kehidupan kita. Amin. Coba kalau jatuh di tangan manusia, wah, pasti saudara akan dibuat hidupnya menderita. Tapi kalau di tangan Tuhan, selalu ada janji-janji yang diberikan buat setiap kita. Nanti kita lihat janji Tuhan. Saudara, saya ingatkan yang pertama tadi apa? Di padang gurun tidak ada arah, tidak ada petunjuk, ya, tidak ada kompasnya. Tuhan izinkan saudara berjalan, jalan aja. Sama seperti waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, tanah leluhurnya, pergi ke tempat yang aku suruh. Terus Abraham bilang, kemana? Jalan aja. Kira-kira saudara disuruh begitu mau jalan nggak? Pikirkan, ini orang kok nyuruh nggak ada pikiran apa ya? Disuruh pergi tapi nggak tahu kemana, nggak ada arah yang jelas. Tapi itu yang Tuhan izinkan. Gak usah heran, Tuhan punya 1001 macam cara untuk melatih iman saudara. Amin. Jalani aja saudara ya. Kalau Ruben Onsu, dia punya statement, jalani, syukuri, nikmati. Amin. Udah jalani aja, ya, syukurin, nikmati aja proses Tuhan. Jangan bersungut-sungut gitu ya. Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saudara masih ingat ya tadi ya, yang pertama tadi tidak ada arah. Di padang gurun tidak ada jalan pintas. Padang gurun tidak ada apa? Jalan pintas. Kalau kita kan suka ya pakai jalan pintas. Kalau mau jalan aja, jalan mana yang dekat? Kita lewat sini. Ini lebih dekat, lewat jalan pintas. Semua mau cepat, semua mau, karena waktu kita ini terlalu berputar terlalu cepat. Jadi kita apa-apa maunya cepat, instan. Maunya cepat jadi, maunya nggak usah lama-lama lah, udah. Yang penting hasilnya bagus, belum tentu. Itu menurut saudara, tapi menurut ukuran Tuhan belum tentu saudara. Karena sesungguhnya Tuhan bukan melihat hasil dari apa yang kita kerjakan, tapi lebih lagi Tuhan mau melihat proses demi proses yang kita jalani. Jadi nggak ada jalan pintas saudara. Nah, kita ingat kisah bangsa Israel. Waktu mereka dikejar oleh Firaun. Firaun ini sudah mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi dia ini kayak ngeprank gitu, ngeprank si Musa. Ya boleh, tapi waktu mereka jalan, wah dia kerahkan prajuritnya, ya, yang punya kereta ya, dengan orang-orang pilihan. Ada sekitar 600 kereta yang mengejar bangsa Israel. Dikejar saudara. Tadinya bangsa Israel jalan masih gini enak-enak, begitu dengar, hah, ada pasukan Mesir, Firaun juga ikut loh saudara, ngejar bangsa Israel. Sampai waktu mereka berlari, mereka lihat di depan, kalau mereka balik ke sini udah pasti mati konyol saudara, nggak ada harapan. Mau kemana? Nggak ada jalan lain, mau lewat jalan pintas nggak ada saudara. Di depan apa yang mereka hadapi? Laut Teberau, laut kosong, nggak ada jalan lain, mentok dah. Aduh, udah deh. Bagaimana caranya Musa? Tuhan membuat mujizat lewat hambanya Musa. Waktu Musa berdoa kepada Tuhan, laut yang begitu dalam, saudara, bisa terbelah dua. Mujizat terjadi. Bangsa Israel tiba-tiba seketika tanahnya jadi kering, saudara.
Nah airnya, saya sih nontonnya waktu di ini ya, Superbook. Itu seru kalau nonton Superbook itu saudara. Itu air yang tadinya dibelah dua itu jadi kayak beku begitu deh. Kuing begini ya. Nah sebelah sini, nggak tahu lebarnya berapa meter. Yang jelas bangsa Israel ya, berjuta-juta orang mereka berjalan melewati tanah yang kering itu, laut yang terbelah dua. Begitu sampai di seberang, Musa tinggal angkat tangan berdoa, tiba-tiba airnya menutup. Dan waktu saat air itu tertutup, itu pasukan Mesir itu sedang di tengah-tengah laut itu. Sampai akhirnya mereka terbunuh, mati semua saudara. Ya, saat ini kalau kita jalan sama Tuhan memang seperti itu saudara. Sepertinya udah jalan buntu, nggak ada jalan keluar. Mau lewat jalan mana lagi nggak ada saudara. Itu seizin Tuhan. Alkitab bilang seperti ini saudara. Tuhan ingatkan bahwa kita harus bertekun di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 5, kita baca dulu ayat ini. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ingat ya saudara, pertama apa? Ketekunan. Yang kedua, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Walaupun tidak ada jalan lain, di saat tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas, buntu, di hadapan kita masalah begitu besar, seperti laut terberal. Ingat, masih ada mujizat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Dia utus Roh Kudus sebagai penolong buat setiap kita. Dengan cara apa saudara? Nah ini, di dalam kesengsaraan kita, ada lagi langkah-langkah di mana kita bisa menuju yang namanya kemenangan. Lewat kesengsaraan itu kita diproses untuk bertekun. Lewat kesengsaraan bertekun. Lewat ketekunan itu kita terus bertekun. Menimbulkan apa? Tahan uji. Orang-orang yang bisa bertahan dalam situasi sulit seperti apa? Kita bertahan. Tahan uji. Di balik tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Saudara masih punya pengharapan? Amin. Ulang-ulang ya saya khotbah itu pasti ujung-ujungnya selalu ada pengharapan. Dan pengharapan yang dari Tuhan tidak mengecewakan saudara. Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai akhirnya kita mengalami yang namanya kemenangan. Saudara kalau dibilang kita lebih dari pemenang, apakah saudara dalam perjalanan mengiring Tuhan nggak pernah gagal, nggak pernah jatuh, nggak pernah tersandung? Bohong. Kalau menang terus, pasti ada saatnya kalah, ada saatnya tersandung pernah, bahkan jatuh pernah. Orang-orang benar juga bisa jatuh, hamba Tuhan bisa jatuh. Tapi itu tadi saya bilang jatuh, sekalipun jatuh tidak akan tergeletak. Amin. Karena tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Haleluya. Itu yang menopang kita. Sampai pada akhirnya, ujung-ujungnya kita mendapat kemenangan dari Tuhan. Amin. Jadi bukan berarti kita harus selalu menang terus. Enggak selalu saudara. Orang perang aja bisa kalah kok. Petinju yang menang berkali-kali bisa aja dia KO. Kalau ditanya prestasinya, menang berapa kali, KO berapa kali, pasti pernah kalah juga. Tapi pada akhirnya dia dijuluki apa? Petinju dunia, nomor 1 di dunia. Bukan berarti dia nggak pernah KO.
Sama kita juga gitu saudara. Kita jatuh, kita tersandung, kita kalah. Jatuh bangun ikut Tuhan. Gak selalu menang memang. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, kamu adalah anakku yang aku sediakan mahkota. Oh, akhirnya tampil sebagai pemenang. Itu Tuhan yang memutuskan, bukan kita lagi yang menilai siapa. Tuhan, kamu layak dapat hadiah, kamu layak dapat piala, karena kamu sudah menang. Amin. Saudara, hari-hari ini kita harus punya mental pemenang. Amin. Jangan seperti bangsa Israel, sudah dibawa keluar dari perbudakan, masih punya mental. Mental apa? Mental dari bangsa Mesir. Mereka kan waktu itu dijadikan budak. Jadi pikirannya itu sudah diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi walaupun dia sudah keluar, rasanya kok saya masih jadi budak ya? Rasanya kok saya masih terbelenggu ya? Rasanya kok saya masih dijajah? Padahal sudah keluar loh dari tanah Mesir. Nah, bagaimana dengan kita? Kita katanya udah diselamatkan, udah terima keselamatan dari Tuhan, udah terima Yesus. Kok saya rasanya masih gak ada kebebasan? Pelayanan kok kayaknya masih ada yang ganjel. Kenapa saudara? Mari koreksi diri kita masing-masing. Amin. Periksa lagi diri kita ya. Belajar, saya juga begitu kok. Saya ngajarin bukan karena saya udah lebih hebat dari saudara. Saya belajar untuk menghidupi apa yang saya khotbahkan, mengkhotbahkan apa yang saya hidupi. Jadi balance, seimbang. Bukan pandai ngajar aja saudara, tapi saya juga praktekkan itu. Saya sadari saya juga banyak kalahnya kok. Jatuh bangun, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya tetap ada kemenangan yang kita raih bersama Tuhan. Amin. Yang ketiga, nanti saya tanya lagi dari awal ya. Ini cuma 3 poin saudara. Yang ketiga, padang gurun itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kan tadi saya udah bilang ya, waktu kita di padang gurun nih, yang dilihat cuma pasir aja. Kalaupun ada kolam air, ada kolam gitu ya, mungkin nggak banyak saudara. Kira-kira kalau saudara mau sembunyi di mana? Gak ada saudara. Di padang gurun itu tidak ada tempat untuk kita bersembunyi. Betapa orang bilang, mau sembunyi di mana? Semuanya kelihatan, semuanya begitu transparan, semuanya begitu jelas di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya ada pujian bilang, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Saudara bisa sembunyikan masalahmu dari pasanganmu, saudara boleh simpan itu dalam-dalam di lubuk hatimu yang terdalam. Pasangan, orang terdekat kita, mungkin gak ada yang tahu saudara. Yang satu rumah, yang katanya bestie, tetap gak bisa mengenal hatimu. Hanya Tuhan yang bisa mengenal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya begitu jelas, terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa di hatimu. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Kadang kita sulit ya, mau terbuka sama Tuhan. Udahlah Tuhan, Tuhan tahu hatiku kok. Tapi ada kalanya Tuhan mau kita mengungkapkan itu. Sampaikan itu lewat perkataan kita. Ini loh Tuhan, hatiku ini belum beres. Karena yang Tuhan itu hati kita saudara. Yang jadi penilaian itu hatinya, bukan tampilan casing luarnya saudara. Casing luar itu bisa menipu, bisa memanipulasi saudara. Penampilan luar sekarang ini banyak dimanipulasi. Contohnya kalau kita beli produknya biasa aja, tapi kemasannya dari jauh aja, warnanya emas,
Gambarnya menarik sekali. Kita bisa tertipu, saudara. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seperti yang tadi saya ceritakan, bagaimana bangsa Israel dihukum Tuhan, ditewaskan, dipakut ular, mati satu hari 23.000 orang. Tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan proses di situ sepanjang 40 tahun. Demikian hidup kita, saudara. Mari kita mau terus jaga hati kita. Jangan sampai Tuhan menemukan ternyata hatimu tidak berkenan kepada Tuhan. Kan mau lihat hidup kita ini berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan kita apa-apa, yang penting menyenangkan manusia. Saya percaya kalau seandainya saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, pada akhirnya saudara juga bisa menyenangkan orang lain. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, biar kita mengingat semua janji Tuhan. Yang pertama, tadi apa? Padang gurun itu tidak ada apa? Tidak ada arah. Yang kedua, padang gurun tidak ada jalan pintas. Yang ketiga, padang gurun tidak ada tempat yang tersembunyi. Nah, ini janji Tuhan yang saya mau bagikan. Kesimpulannya, apa janji Tuhan ketika kita sedang berjalan di padang gurun? Yang pertama, Dia selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bersyukur. Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2002 ini. Pada saat kita masuk ke tahun baru, tetap ada penyertaan Tuhan buat kita. Amin. Bahkan saya ingat satu ayat di Ulangan 29 ayat 5. Penyertaan Tuhan itu ada juga bicara tentang pemeliharaan Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara, ada keajaiban di saat kita disertai Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun berjalan, sepatunya gak pernah rusak, saudara. Bajunya gak bisa robek, saudara. 40 tahun, saudara. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Itulah bukti keajaiban Tuhan. Kalau saudara masih bisa beli sepatu baru, baju baru, setahun bisa 5-6 kali saudara beli baju baru, sepatu baru. Lihat bangsa Israel 40 tahun sepatunya nggak ganti, bajunya juga nggak robek-robek, saudara. Itu bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Yang kedua, janji Tuhan, Dia melindungi kita. Amin. Kita dilindungi Tuhan. Kemana aja kita melangkah, Tuhan sertai. Bukan cuma disertai aja, dilindungi. Kalau cuma ditemenin, ada apa-apa sama kita, gak dibiarin. Gak gitu, saudara. Kalau Tuhan bilang disertai dan dilindungi, itu penyertaannya sempurna buat kita. Amin. Disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Yang ketiga, Dia menyediakan kebutuhan kita. Amin. Dia sediakan semuanya buat kita. Dia sediakan apa yang kau perlukan hari ini. Walaupun dia memang lewat padang gurun, yang tadinya nggak tahu arahnya kemana, nggak tahu bersembunyi di mana, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan lain. Tapi ketika ada kebutuhan, kita berlari sama Tuhan. Tuhan sediakan buat kita. Amin. Semua kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita apa? Kita ambil, kita klaim, kita minta dengan iman. Terima itu, maka semua kebutuhanmu pasti tercukupi. Amin. Satu lagi janji Tuhan, seperti ayat pertama yang kita baca tadi di Mazmur 107 ayat 35 dan di Yesaya 43 ayat 19.
Kita buka Yesaya 43 ayat 19. Apa janji Tuhan? Yesaya 43 ayat 19. Lihat, lihat saudara, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum